Camp Talkers, kembali lagi di Camp Talk, acara fotografi yang paling keren yang pernah ada. Kali ini kita akan membahas satu genre yang sangat menarik buat para netizen. Sekarang genrenya ini sebetulnya lagi hits banget ya. Fotoin fotoin apa? Makanya supaya kita tahu, kita lihat dulu video yang satu ini. Toy fotografi merupakan sebuah seni dalam fotografi di mana objek yang kita ambil bukanlah benda hidup, namun sebuah mainan. Meskipun demikian, untuk memperoleh gambar yang bagus dalam fotografi mainan, sebagai penggiat fotografi ditantang untuk membuat mainan tersebut seolah-olah hidup. Setiap mainan memiliki background cerita sendiri-sendiri, entah itu action figure, superhero, atau bahkan giant mecha, atau sekelas robot. Anda bisa mengatur posenya dan memainkan angle kamera layaknya portret manusia. Sebagai fotografer, Anda boleh menciptakan peraturan sendiri untuk memotretnya. Tak ada batasan. Salah satu yang harus diperhatikan dalam fotografi mainan ini adalah skala. Skala yang pas akan membuat foto tampak semakin realistis. Sedikit melakukan rekayasa digital, menyesuaikan warna dan kebutuhan cahaya untuk membuat foto-foto genre toy fotografi terlihat semakin nyata. Hal inilah yang sangat penting dan cukup menyulitkan karena membutuhkan imajinasi yang tinggi. Dengan pelatihan yang sungguh-sungguh dan didukung dengan imajinasi yang kuat, maka fotografi mainan bisa menghasilkan karya yang keren dan menakjubkan. Camp Talkers sudah lihat kan tadi videonya, keren banget nih episode kali ini. Ketinggalan makanya. Nah, sekarang gue lagi nungguin nih bintang tamunya belum datang nih. Gue pengen nanya-nanya banyak karena ternyata jenis fotografi ini banyak sekali minatnya. Nah, makanya gue nggak pakai jam kan? Makanya, Mas. Waduh, selamat datang. Susah nyari tempatnya nih. Sengaja emang ditutup nih karena sekarang suka fans banyak yang datang gitu loh. Jadi kita berusaha sembunyi mungkin. Iya. Mas Argo selamat datang nih. Iya. Hari ini satu jenis fotografi yang Mas Argo sangat kuasai ya, yaitu toys fotografi. Nah, Mas Argo udah berapa lama sih jadi fotografer? Kurang lebih sih untuk profesional belum ya mungkin ya. Untuk sekedar main hobi foto toys itu sekitar 2 tahun kebelakang lah. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang belum profesional. Kalau menurut saya profesional itu diduitin mas. Kalau saya belum. Oh gitu. Belum komersial. Padahal dari hasilnya kalau lihat di Instagram itu kelihatan profesional banget loh. Oh iya. Ya, Mas itu sejak kapan sih menggeluti fotografi? Apakah langsung ke toys fotografi atau sebelumnya? Dulu sih waktu sekolah sekedar punya ya kamera orang tua, hanya sekedar hobi jepret-jepret gitu. Terus setelah lulus kuliah, ketemu nih grup Facebook. Grup Facebook. Komunitas toys, komunitas fotografi yang objeknya itu toys mainan, fokusnya tapi diecast, mobil-mobilan kecil itu. Diecast. Oke. Awal-awal dari situ. Kayak apa tuh? Kalau anak saya tuh suka beli itu tuh. Apa tuh yang suka ada yang kecil-kecil loh? Hot Wheels. Itu diecast. Iya, oh gitu. diecast, Oke. iya. Terus skala 1:64. Terus lama-lama saya tertarik mainan miniatur kecil-kecil tuh mas. 1:87 itu namanya. oh sekecil apa tuh? Sekecil apa ya? 1 mungkin. Oh gitu. Iya, dari situ saya pindah ke miniatur itu. Kesini lagi saya ngeliat mainan action figure. Action itu yang mainan yang berartikulasi, bisa digerak-gerakin gitu, dibikin gestur atau gimmick tertentu gitu. Kenapa sih mas bisa suka? Kenapa nggak fotoin pakai orang Nggak tahu ya, kalau lagi fotoin orang nggak selera aja gitu. Sesekali sih foto orang tapi nggak banyak. Kalau foto toys itu ada kesenangan sendiri gitu. Jadi kita bisa berimajinasi nih. Dulu kan waktu kecil kita nonton Kamen Rider lah atau apalah gitu. Wah kita punya mainannya sendiri nih. Kita bikin gestur gimmick tertentu lah gitu misalkan. Oh oke. Jadi misalkan pada saat dia lagi gini gitu ya. Lagi gini. Oh iya. Gitu kan. Tapi itu harus mainnya bisa berartikulasi. Oke. Nah mas, tapi kalau misalnya gitu berarti mas punya koleksi atau memang dasarnya hobi koleksi mainan juga? Kalau koleksi sih saya nggak terlalu banyak ya, karena saya hobinya base-nya emang di foto bukan kolektor gitu. Oke. Saya ketemu beberapa teman yang koleksi yang lebih banyak. Ya saya minjem aja koleksinya gitu. Kebanyakan sih emang rata-rata foto saya itu foto mainannya punya teman semua. Oke. Kebanyakan. Gitu. Iya.
justru modalnya bukan hanya di kamera ya, Iya, tapi betul. si Action figure-nya action itu. figure-nya. Nah, dari toys fotografi sendiri itu ada banyak nggak sih Mas? Ada kategori sub kategori lagi nggak? Sebenarnya kategorinya itu termaksud skalanya ya. Oke. Skalanya misalkan 1:6 gitu, 1:12, 1/64, 1/87 itu yang umum aja gitu. Atau lagi Lego dan diecast itu. Itu aja sih genre-genrenya. Jadi sebenarnya genrenya lebih ke skala ya. Lebih ke skala. Kalau jenis-jenisnya bisa Lego, bisa apa gitu. Nah, kalau Mas sendiri nih karakter mainan. Maksudnya kalau banyak kan fotografer lain juga punya favorit masing-masing nih untuk si objeknya gitu. Kalau Mas sendiri punya karakter mainan favorit nggak sih? Untuk Karena foto? saya dulu sering nontonnya Kamen Rider ya. Jadi sampai sekarang sukanya tuh Kamen Rider gitu. Tahun berapa itu Mas? Tahun 97 mungkin ya, waktu SD. Umurnya pertanyaan gitu kan. Jangan bahas umur lah. Nah, terus udah gitu ada hobi lain nggak sih Mas? Ngajar. Oh ngajar, Iya, ngajar apa Mas? Matematika. Oh nyambung banget ya. Nyambung, iya betul. Itu ngajar di mana? Bimbel aja sama privat gitu. Karena basic saya kan lulusan pendidikan matematika ya, bukan basic saya fotografer gitu. Oh jadi Fotografer sekedar hobi aja. nggak, kalau saya tuh nggak ngerti foto mainan tuh apa sih serunya. Nah, suka indoor atau outdoor foto mainan? Sebenarnya saya lebih suka outdoor ya, tapi karena malas keluar, akhirnya saya buat diorama di rumah. Diorama. Buat diorama di rumah. Ya, Gimana tuh? Jadi cuma batang kayu saya tempel-tempelin di styrofoam gitu kan, nanti jadinya tegak batang kayunya. Nah, itu jadi dioramanya terkesan di hutan. Oh gitu. Jadi dibutuhkan ini ya kreativitas lebih ya. Kreativitas juga. Ada juga beberapa fotografer atau fotografer itu nyetak background itu dijadiin background beneran. Oh, background foto dijadikan background beneran. Iya, ada juga yang manipulasi atau komposit gitu, di cropping diganti background. Oh, aduh. Nah, kita nih akan membahas lagi soal trik dan kesulitan apa sih kalau misalnya teman-teman Kentokos mau belajar nih. Iya. Oh, kita akan kembali satu ini. Masing-masing fotografer juga punya ciri khas sendiri. Kalau kita bisa nemu ciri khas kita, ya udah kita terusin aja gitu. Nah, Halo Kentokos, balik lagi bareng gua Alan masih di acara Camp. Kita sedang membahas soal toys fotografi bersama Mas Hargo. Mas, tadi kita terakhir tuh lagi membahas soal tips tuh gimana caranya foto indoor, tapi rasanya kayak di outdoor. Kan dari Mas lagi membahas tuh. Nah, mungkin teman-teman Kentokos pengen nyoba, aduh, gue males keluar nih, panas apa segala macam, pengen coba dalam rumah. Gimana tuh? kalau tadi saya sebelumnya bikin diorama Diorama gitu. Yang seolah ada pohon-pohon Iya gitu begitu. ya. Terus kita bisa juga teknik lain gitu. Misalkan kalau dalam fotografi itu kan ada teknik low-key gitu ya. Loki. Low-key itu gelap sebelah gitu, atau sumber cahaya cuma satu gitu. Kita bisa mainin itu di dalam ruangan gitu. Soalnya dalam ruangan kan cenderung gelap. Ya. Mainnya mungkin di situ. Nah terus udah gitu tadi ada katanya temannya Mas tuh pakai background foto untuk seolah-olah itu lagi ada di mana gitu. Iya, jadi itu gimana caranya? Beberapa teman saya dia foto figurnya di cropping, diedit di cropping, tempel di background lain gitu. Pakai Photoshop. Jatuhnya sih komposit atau editan lah gitu. Iya. Jadi seolah-olah wah ini ada di mana nih gitu. Betul. Betul. Nah itu ada beberapa tips kalau misalkan kita males keluar tapi pengen foto seolah-olah lagi di outdoor gitu. Nah beberapa caranya lah ya. Iya. Nah sekarang kesulitan Mas. Tadi yang mulai itu biasanya pengen tahu susahnya dulu, pahitnya dulu nih. Gimana sih kalau mau foto toys gitu? Itu gimana kesulitannya apa aja sih kira-kira? Sebenarnya nggak sulit ya, asal kita ngembangin kreativitas kita aja gitu. Masing-masing fotografer juga punya ciri khas sendiri. Kalau kita bisa nemu ciri khas kita, ya udah kita terusin aja gitu. Terus kesulitan selanjutnya itu kalau kita nggak punya mainan sebenarnya, kita harus beli mainan dulu. Oh iya, itu kesulitan kalau punya. Kalau pengen toys fotografi ya modalnya selain kamera mainan toys ya. Tapi kalau misalkan budgetnya kurang, ya minjem kayak Mas Hargo ya banyak minjemnya. Ini sebenarnya juga bukan punya saya ini, beberapa ini minjem. Minjem ya. Minjem aja. Kira-kira ada berapa persen yang minjem Mas? Mungkin 30% lah minjem lah. Oke. Sebenarnya kenapa ada mainan yang Mas keputusan untuk beli? Kenapa sih
Karena oh yang ini gue beli aja deh gitu. Karena teman saya nggak punya action figure ini, tapi saya pengen banget nih punya. Udah saya beli aja lah gitu. Oke. Terus punya kepuasan sendiri gitu kalau punya gitu. Kalau misalkan suatu waktu misalkan patah atau jatuh kan yang rugi bukan saya, yang rugi bukan teman saya tapi saya gitu misalnya. Iya. Khawatirnya di situ aja kalau kita minjem Iya, sebenarnya. benar. Terus Mas, nih kalau teman-teman camtalkers nih pasti apa sih bedanya dengan fotografi lain gitu ya? Apakah perlu skill khusus atau peralatan khusus? Nah sekarang kita ngomongin peralatan. Iya. Lensanya, nah seperti apa sih kalau toys fotografi ini? Sebenarnya kita pakai handphone pun bisa. Oh bisa ya? Bisa, nggak perlu kamera profesional atau lensa khusus lah, nggak perlu. Yang penting kreativitas kita, gitu. Kita kembangin kreativitas kita. Kita pakai handphone, apalagi handphone sekarang kan udah bagus-bagus banget ya kameranya, itu sampai 24 megapiksel. Nah, kalau masalah di handphone itu kan size-nya kita nggak bisa maju mundur. Misalkan untuk mainan yang tadi saya bilang sejari, itu kan fokusnya mungkin hanya jaraknya 10 sampai 15 cm. Nah, nanti kalau kita pengen upload di Instagram, tinggal cropping aja gitu. Oh iya. Toh lebih banyak dilihatnya di sosial media Di ya, sosial bukan media. buat dicetak besar. Betul, iya. Oke, terus udah gitu Mas, dulu pertama kali fotoin mainan, itu fotonya kayak gimana sih Mas? Dulu foto saya diecast ya, mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Hot Wheel gitu. Saya taruh di lumut. Lumut. Berarti ini di luar ruangan Di ya? luar ruangan. Taruh di atas lumut. Jadi angle-nya sedikit low. Oke. Biar terkesan itu mobilnya gagah atau real. Oke. Nah, iya mainan kayak gitu kurang gini. Oke. kayak Kalau di dalam rumah sih enak ya, tapi kalau di gitu, bisa outdoor gitu. itu Kalau ya. outdoor, tengkurap bisa-bisa. Oh gitu. Terus udah gitu kalau orang lewat gimana tuh? Mas ngapain? Iya, liatin aja nggak apa-apa. Di sini gabung. Nah Apa tuh? itu waktu pertama kali foto itu pas ngeliat hasilnya puas ya sih? Puas. Oke. Oh iya. Puas banget. Habis itu saya lihat nih foto temen, wah dia kok lebih keren ya dari saya ya. Ya udah saya beli yang ini gitu. Wah kok lebih keren lagi ya. Saya belajar ngedit gitu, kayak dari YouTube gitu. Yang penting kita pengen lebih keren aja dari orang lain. Kalau saya sih gitu. Iya, itu mungkin salah satu gunanya kita punya atau tergabung dalam komunitas supaya bisa meningkatkan standar diri sendiri ya. Begitu ngeliat orang lain ada yang lebih bagus, wah gue harus juga bisa nih. Iya betul. Nah, ngomong-ngomong lebih bagus tuh biasanya berkaitan dengan peralatan lagi nih. Iya. Nah, tadi kalau misalnya teman-teman ada yang, wah gue mau profesional nih, gue mau pakai kamera, mau pakai lensa profesional. Nah, misalkan kayak Mas nih di sini pakai DSLR. Iya. Nah, lensanya, balik lagi ke tadi ya, lensanya kalau pakai handphone, pakai DSLR tuh lensanya harusnya yang gimana sih? Kalau saya pribadi ya kebetulan pakai lensa fix ya 35. Oke. Tapi nggak masalah sih pakai gitu. Kadang-kadang kita juga kalau pakai DSLR f-nya kita nggak sampai 1,8 kalau foto kok. Iya. Bisa di atas 3,5 gitu. Nggak perlu malu lah pakai lensa kit gitu. Yang penting hasilnya kan? Yang penting ya? hasilnya betul. Pakai apapun juga ya. Iya. Nah itu kalau misalkan saya pernah ada juga teman saya pakai suka toys fotografi itu pakai lensa makro. Lensa makro Nah betul. itu apa sih bedanya? Kalau lensa makro mungkin jaraknya lebih deket ya. Waktu itu sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau lensa makro itu cenderung dia ngincer yang kecil-kecil, mainan yang kecil-kecil gitu. Sekecil apa tuh kira-kira? Sekecil ini nih. Kalau bisa lihat nih. Oh gitu. Seruas jari lah kurang. Ya, ya. Sebenarnya pakai lensa fix pun, lensa kit pun bisa gitu. Bisa, ya? Tinggal kita cropping aja di Instagram kan juga ada fitur crop kan ya? Iya, bisa. Ya, di Instagram di aja cukup Oh, gitu. oke. Kalau kita bicara kualitas, ketajamannya beda gitu. Tapi kalau bicara hasil ya selera sih jatuhnya. Selera ya. Oke, Tinggal hasil. tergantung kebutuhannya buat apa ya? Betul. Apa kita di hasil akhir kita editing, kita macam-macamin gitu. Warnanya kita ubah apa diapain gitu. Ada nggak sih kontes atau kompetisi toys fotografi gitu? Agak jarang ya kalau Agak itu. jarang. Iya, Kenapa tapi ya? kalau untuk kumpul-kumpul sesama pencinta toy sih ada gitu. Ada ya. Di Facebook itu biasanya sharing apa aja sih? Tekniknya gimana ya cari begini nih, F-nya data XIV gimana gitu. Kalau bahasa ininya behind the scene mungkin ya. Oke. Behind the scene gitu. Terus udah gitu ininya sempat membahas sempat pamer-pameran gitu nggak sih? Maksudnya bukan pamer dalam negatif ya, sharing ini hasil kerjaan gua, ini hasil Iya gitu. Ya kita sering sharing gitu. Ini bandingin dong. Ada juga teman-teman minta sarannya dong. Ini kurangnya gimana gitu. Ya. Ini kurangnya ini nih, komposisinya kurang nih, kurang ke tengah atau figura
angle-nya kurang ke bawah nih biar figurnya naik gitu. Oh, oke. Nah, Mas, inspirasi nih, biasanya punya idola nggak sih fotografer idola? Kalau fotografer idola saya Michelle Wu. Nanti aja dibahas ya Mas ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Biar penasaran. Iya, oke. Ke gimmick-gimmick yang lucu dan levitasi kalau Michelle Wu fotografi gitu. Oh, gitu. Jadi seakan-akan dia terbang apa gimana gitu. Jadi masing-masing fotografer itu punya karakter. Camp Talkers, balik lagi di acara Camp Talk bersama gua Arlan dan Mas. Kita sedang membahas soal toys fotografi. Nah, terakhir tadi di segmen sebelumnya kita lagi membahas soal idola. Setiap fotografer pasti punya idola. Nah, Mas Hargo sebagai toys fotografer punya idola siapa sih? Ada dua ya, dari luar sama dari dalam ya. Kalau dari dalam sendiri itu Wastu Aji. Wastu Aji. Yang kedua, ini masih dari dalam, Harjo Fotografi. Harjo Fotografi. Nah, kenapa tuh Mas memilih dua orang itu? Ini yang dari dalam ini, dua orang ini dia kombinasiin foto toys digital imagine, composite gitu. Jadi agak susah sebenarnya mainnya membuat kayak gitu, cuma saya tertarik aja gitu. Sempat coba niru-niru tekniknya Sempet kayak gitu, cuma susah gitu. Tapi pengen bisa berarti kan? Pengen bisa, iya betul. Nah, kalau yang satu lagi siapa Mas? Fotografi ya, sama, dia lebih ke natural ya. Dia composite, miniatur foto miniatur di cropping gitu, ditaruh misalkan lagi duduk gini, kita sebelahnya gitu ada miniatur gitu. Ada figurnya, itu salah satunya. Iya. Jadi lebih banyak editingnya. Editingnya mereka. Nah, kalau yang luar negeri tadi katanya ada luar negeri. Kalau dari luar negeri Tanaka Tatsuya sama Dark Sins 77. Apa Ada lagi satu lagi Michelle Wu fotografi. Nah, kalau Tanaka Tatsuya itu dia lebih fokus ke miniatur figur yang skalanya kecil 1:87. Yang saya sebut tadi. Ya, yang ini. Saya sebut isi jari itu. Kalau Dark Sins 77 dia lebih ke action figure. Kalau Michelle Wu hampir sama kayak Dark Sins, cuma dia lebih banyak gimmick-gimmick yang lucu dan levitasi kalau Michelle Wu fotografi gitu. Gitu. Jadi seakan-akan dia terbang apa gimana gitu. Jadi masing-masing fotografer itu punya karakternya. Iya. Nah, Mas, kalau ngomong karakter, saya ngelihat dari Instagram Mas Hargo tuh juga sudah mempunyai karakter yang cukup kuat gitu. Iya. Nah, cuman saya ada yang penasaran nih dan saya tertarik juga. Iya. Ada salah satu foto Mas Hargo itu, foto pre-wedding, tapi rasanya rasa toys fotografi. Iya. Nah, itu gimana sih Mas? Muncul ide seperti itu, terus teknisnya gimana? Sebenarnya saya ngeliat dari fotografer luar negeri ya, kalau nggak salah dari Thailand atau dari mana gitu. Dan permintaan si calonnya ini, kedua mempelai ini, Hargo minta tolong dong fotoin ini, bikin kayak gini. Oh bisa ya udah. Saya juga belajar sih sebenarnya, pada saat bikin kayak gini saya belajar. Pertama kita bikin dua buah foto. Kalau ini 3 sih ya. Pertama ini ada 3 foto. Ada 3 foto. Pertama foto si cowok, yang kedua foto si cewek, yang ketiga foto gitu. Ayunan beserta backgroundnya. Iya. Yang susah dari teknik kayak gini tuh angle-nya harus perspektif yang sama. Gitu. Supaya si cahayanya juga pencahayaannya sama, tuningnya sama, gitu. Nah, terus udah gitu ini kalau saya lihat editingnya juga cukup detail ya, sampai ini beneran permainan gitu. Soalnya kalau beneran nggak mungkin mainannya seperti itu. Iya, gitu betul. Kan. Balik lagi nih soal pengalaman pertama. Awalnya pakai kamera apa sih Mas? Saya dulu Nikon D80. D80 itu seri lama ya, Nikon seri lama, sekitar tahun 2009. 2009, tapi udah digital ya? Sudah digital. Lensanya lensa kit biasa. Nah, terus udah gitu berapa kali ganti sampai akhirnya sekarang punya yang ini sekarang? Belum lama, sekitar 3 bulan yang lalu saya beli. Berarti ini baru kamera kedua nih? Kamera kedua, sebelumnya Nikon D80. Kenapa milih ini Mas? Kenapa milih ini? Karena ini udah termaksud kamera semi pro ya. Udah gitu di dalam motor fokus, terus motor fokus itu fungsinya apa tuh? Kalau kita pakai lensa manual, lensanya bisa nyari autofocus gitu. Kalau pakai lensa manual, dia bisa cari autofocus? Iya, kalau di istilah Nikon, kalau lensanya AFD dipasang di kamera ini, dia bisa nyari autofocus gitu. Gitu, enak banget ya. Iya. Terus udah gitu peralatan nih, biasanya selain kamera, lensa, butuh flash atau lighting apa gitu?
Kalau saya sih jarang pakai flash, tapi saya sering makainya lampu LED yang biasa buat foto videografi gitu loh. Ukuran segenggam inilah. Oke. Itu. Pakai itu terus sama shutter release. Itu penting sih kalau itu. Oke, jadi supaya misalkan shutter speednya rendah supaya Iya. nggak getar gitu. Getar kita pakai shutter release gitu. Oke, terus udah gitu si LED-nya lighting itu bisa di. Nah, bisa kita atur powernya, kita bisa atur sendiri. Nih, gue pengennya cahayanya dari sini, yaudah kita cahayain dari sini, Iya, gitu. iya. Fleksibel jadinya kalau kita pakai lampu LED. Dibanding flash, kalau flash itu menurut saya terlalu cahayanya ya. Jadi Iya. kalau mainan kayak gini terlalu kuat gitu. Kalau orang sih biasa-biasa aja. Flash. Jadi kalau pakai flash mungkin perlu aksesoris tambahan ya. Iya, Kayak betul. misalkan Trigger gitu, softbox, atau apa trigger. gitu ya. Kalau pakai itu ya udah simpel kita bisa kendalikan. Iya, betul. Langsung Lebih coba fleksibel. gitu ya. Oke. Nah, Mas kalau misalkan modalnya tuh Iya. kamera tripod tadi, Iya. terus shutter release sama lighting itu kira-kira habis berapa? Oke, kamera sendiri saya beli second sih, sekitar 7 juta. Oh, iya. Sekitar. Terus Lensanya sendiri saya juga beli second 2 juta. Untuk action figurnya sendiri variatif ya. Dari diecast harga 35 ribuan sampai mungkin action figure ini 400-an sekitar satunya. Oke. Oke. Nah, apa sih yang bikin seru Mas foto ini nih? Maksudnya mereka tuh maksudnya si mainan ini kan Dua ada kalinya. yang 12 juta saya lihat tuh ya. Iya, ada. Kalau Hulkbuster-nya itu sekitar belasan juta atau 20 juta gitu. Hulkbuster yang di Avenger. Biasanya orang-orang itu buat aja atau buat kepuasan pribadi bisa nggak sih menghasilkan duit dari situ? Sebenarnya bisa Mas, ada beberapa toys photographer itu dia jual foto di Shutterstock, di gitu. Oh gitu. Nah, jadi ternyata toys fotografi itu bisa menghasilkan juga ya? Iya, betul. Bukan cuma hobi. Bukan cuma hobi sebenarnya. Nah, pengen tahu tuh nanti kita akan bahas lagi gimana sih caranya tadi jualan di mana? Di Shutterstock. Terus caranya gimana nanti Mas kita ceritain ya. Iya. Terus kita juga akan membahas soal photo of the day. Wah, kayak apa tuh photo of the day ya? Iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini sebutannya real scale. Jadi kalau Real scale, oke. kalau tadi yang saya sebut tadi skala 1:87 tuh kita nggak tahu tuh foto mainan itu sekecil apa gitu. Wah, Oke. Camp Talkers baik lagi di acara Camp Talk bareng gua Arlan dan Mas Hargo. Kita dari tadi sedang membahas fotografi dan ngobrolannya seru banget nih karena banyak sekali teman-teman Camp Talkers yang hobinya juga tulis fotografi. Iya. Nah, Mas di segmen ini adalah POTD time. Apa tuh? Artinya photo of the day. Jadi tadi yang Mas Hargo bilang kan, Mas Hargo mengidolakan Tatsuya Tanaka. Tanaka. Nah, kita udah punya nih Oke. foto-fotonya, udah kita pilih. Kita akan membahas photo of the day-nya adalah foto Tatsuya Tanaka. Ini pasti orang gelang kayaknya ya. Dia aslinya dari mana? Jepang. Oh, salah saya. Iya, iya, iya. Iya. Nah, ini Tatsuya Tanaka foto pertamanya keren banget ini ya. Iya. Jadi kalau saya perhatikan dia itu adalah dia menggunakan foto-foto atau peralatan yang ada di rumah Iya. dikombinasikan dengan Iya, tanpa kalau banyak editan ya. betul. Ini sebutannya real scale ya. Jadi kalau Real scale, oke. Kalau tadi yang saya sebut tadi skala 1:87 tuh kita nggak tahu tuh foto mainan kecil apa gitu. Wah, Oke. kalau kita bandingin misalkan taruh di atas kamera gitu. Iya. Wah, ternyata sekecil itu ya mainannya. Iya. Gitu ya, itu konsep Tatsuya. Oh, Konsep gitu. Tatsuya seperti itu fotonya. Membandingkan real scale dengan skala 1:87. Fotonya emang keren-keren banget sih. Iya, iya. Iya. Dan yang saya senang adalah dia tidak banyak mungkin nggak pakai editing Nggak. kayak nempelin apa dengan apa gitu ya. Mungkin hanya sekedar brightness, kontras gitu segala macam. Iya, iya, iya. Terus ini juga lightingnya soft, Iya. kayak seolah ini ada punya kehidupan sendiri nih Iya, si betul. toysnya ya. Seakan-akan Yang kayak Mas bilang tadi tuh, seolah si mainan ini hidup. Hidup betul. Iya. Gitu. Nah, jadi dia menggunakan si ini atau piringan hitam itu seolah adalah sungai. Sungai betul ya. Ya, di atas apa nih namanya itu ya kalau yang buat taruh jarum itu ada dua penting gitu ya. Iya. Dia berdiri di situ, terus di sekitarnya rusanya, ada ada pohonnya ada gitu. pohonnya. Wah, luar biasa ya. Iya. Kita lihat foto berikutnya. Nah, ini nih, Iya. ini kayak kalau dilihat nih simpel sekali ya. Simpel. Cara fotonya simpel, Iya. tapi idenya luar biasa. Idenya yang luar biasa, kreativitasnya yang luar biasa. Iya, bayangin ya. Ini dia cuma pakai anduk biru
yang diumpamakan adalah sebagai Kolam. kolam. Betul. Kemudian ada Ini jepitan buat jemuran Iya, ini ya. jepitan buat Nah, jemuran. terus udah gitu ini seolah adalah tempat apa ya? Tumpuan loncat. Loncat Ya. untuk para perenang. Iya, betul. Nah, mainannya adalah si perenang-perenang itu. Iya, Ya. betul. Nah, PR-nya adalah dia harus cari action figures perenang ya. Perenang. Dan ini posisinya, ini kayaknya mainannya tidak bisa diartikulasi. Iya, dia statis. Dia gitu aja. Gitu aja terus. Kasiannya dia nggak bisa gaya lain. Kasihan dia. Nah ini teman-teman mungkin ini bisa menjadi inspirasi ya kalau bikin Toy Smart itu gimana lagi ya, nggak mesti aneh-aneh harus ngedit apa ya, kita Iya, gunakannya apa ada yang di sekitar nih. Nggak ada di sekitar. Misalkan apa nih ini kan kayak jepitan jemuran ya, kita jepitan kolor diapain gitu bisa juga. bisa. Ini kreatif aja benar-benar. Nah ini yang ketiga nih, nah ini agak modal nih. Agak dia. modal, betul. Dia ini mungkin settingan dipakai yang tadi tuh pohon-pohon ya, Pohonnya, dioramanya masih pohon. terus Rel keretanya beneran itu skala 1:87. oke. Terus keretanya sendiri itu dia buat sushi, dari Ya, sushi. yang iya. unik itu ya, Yang unik dari keretanya situ. adalah dari sushi ya. Dari sushi. Nah terus itu udah sesimpel itu aja, Simple. backgroundnya cerah, Iya. polos gitu ya. Ini konsepnya dia semuanya sih studio indoor. Konsepnya indoor, iya. Oke. Niat nggak sih mas, gue pengen deh sekali-sekali sewa studio khusus mengeksplor hal-hal seperti ini gitu. Sebenarnya sih kalau indoor kayak gini kita nggak butuh tempat banyak ya, mungkin sekitar 1x1 cukup ya. Iya. Cuma kita mau apa enggaknya aja ini. Oh. Ya, Kayak di meja kayak gini juga Iya, kita kalau betul. mau ngeset kayak gini bisa aja, Bisa aja. dengan lighting yang ada di studio Iya, gitu betul. ya. Oke. Bisa jadi jangan jadi hambatan, wah nggak punya duit Iya. buat sewa studio, Betul. set di rumah aja banyak kok itu cara lighting, home studio lighting tuh kalau di browsing di YouTube banyak ya. banyak. Jualnya mungkin sekitar ratus ribu lah, nggak nyampe jutaan. Tapi 100 ribuan lah Iya betul. kalau di toko online. Yang penting baik lagi yang tadi tuh kreativitas. Kreativitas ya. iya. Beda ya kalau guru matematika ini. Ini Pitagorasnya kayak gini nih. Kalau guru mana yang Pythagoras susah juga ya. Oke nih, yang ini justru mainannya cuma si action figurnya aja nih ya. Wah ini karena kecil-kecil harus di zoom nih kayaknya. Ini dia karakter Final Fantasy kalau nggak salah. Oh iya. Iya. Kan saya kira SpongeBob ya. Iya, karakter Final Fantasy custom kalau tidak salah ya. Oh iya benar-benar. Ada dua. Mainannya cuma ada dua. Mainannya cuma ada dua. Sisanya adalah dadu-dadu ya. Dadu-dadu terus si atap ya. Atapnya pakai Penjepit kertas. Tadi penjepit jemuran kan penjepit kertas. Dia suka jepit-jepit nih kayaknya. Terkesan jadinya itu adalah gedung dengan atapnya genteng gitu kan. Iya. Terus si dadunya, si bulat-bulatnya itu seolah jendela. Jendela, betul. Ya, dan itu luar biasa idenya ya, kreativitasnya, idenya. Iya. Terus kemudian ini ada kayak apa tuh? Bendera yang itu kayak 17-an ya. 17-an, betul. Ya, gitu. Oke. Ini judulnya Miniature Final Fantasy. Kayak Final Fantasy gitu ya. Ini kayaknya ada project khusus gitu ya, dia udah punya apa tuh? Diajak kerjasama sama suatu game atau film gitu ya, bisa kali ya. Bisa juga endorse mungkin dia ya. Endorse. Nah ini Iya. juga nih, kalau ini action figurnya kalau yang terlihat di frame ini adalah ada empat, terus ini temanya kayaknya kayak mau ski gitu ya, Main ski ya. main ski. Naik lift. Terus udah gitu si apa sih namanya ini? Itu Lift ya. kayak lift gitu ya buat naik Lift ski ski. itu pakai cukuran, Pakai cukuran jenggot, cukuran kumis, tapi dia spesifik cari yang warnanya putih. Iya. Mungkin biar berasa wah, dingin ya, karena nonton ini jadi ngeliat ini jadi kayak berasa beneran salju ya. Iya, betul. Nah, setelah ini pohonnya, ini saya berasumsi aja dia Iya. pakai pohon yang sama, tapi ya sama dia dibikin kayak ada salju-salju Iya, gitu ya. ditabur terigu mungkin ya. Oh mungkin. Iya. Bisa juga ya. Ya, terus backgroundnya dibikin warna agak kebiruan. Bagus sekali ya. Nah ini kalau ini agak lebih dominan si toysnya ya. Betul. Ada ini Kalau termasuk kita diecast. Diecast, tapi rata-rata emang beberapa dari plastik sih. Oke. Gitu. Kalau kita, Mas lihat ini apa nih? Apa namanya, cotton budnya ini jadi apa kira-kira? Ini jadi lampu taman. Lampu taman.
Lampu jalan betul ya. Nah ini di sini apa? Itu pembandingnya aja. Oh pembandingnya supaya mungkin tahu. gedung gitu. Oke. Wah perubahan ini sebenarnya masih banyak nih foto-fotonya yang keren ya. Tapi kita habis ini akan membahas namanya foto 911. Apa tuh? Kalian pengen tahu kan? Kayak aku juga penasaran foto 911 itu apa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ini adalah action figure yang ada 4. Itu kayak anti radiasi. Dia menghindari radiasi. Padahal radiasinya adalah dari sebuah bawang. Biasanya orang kalau ketemu bawang tuh nangis. Kembali lagi di Camp Talk bareng gua Arlan dan Mas Hargo. Kita sudah membahas fotografi dari tadi nih, dan tadi sudah membahas soal photo of the day dari Tatsuya Tanaka. Nah sekarang kita masuk ke segmen paling penting nih, nggak boleh tinggal ini. Namanya adalah foto 911. Bener mas? Ini pengumuman penting nih. Nah, kenapa penting? Karena kalau tadi kita cuma bisa membahas foto orang lain yang fotografernya di mana tahu, bukan di Magelang ya. Fotonya orangnya kita nggak tahu, kita nggak bisa menginterview. Nah, sekarang kita akan membahas fotonya Mas Hargo dan kita cari tahu gimana sih proses fotonya. Jadi kita banyak ilmu-ilmu yang kita curi ya. Oke. Nah, kita sudah kumpulin nih Mas. Foto-foto terbaiknya Mas Hargo. Walaupun kita bingung milihnya yang mana karena banyak foto-foto bagusnya. Nah, foto yang pertama nih dari Mas Hargo nih. Ini menurut saya keren banget loh Mas. Ini ada foto pemain baseball gitu atau softball gitu. Dia kayak bola yang sangat cepat sampai keluar apinya. Padahal itu pentol korek. Nah ini gimana sih Mas cara fotonya? Fotonya gimana? Teknisnya gimana? Spontan aja. Lagi sama temen ada figur baseball pemain mau mukul ini sama korek. Wah kira-kira bisa dikombin nggak ya? Nah, ya udah, saya combine aja pemain baseball sama korek, saya bakar, saya foto gitu. Ini sebenarnya ada penahannya, ada tahanannya, maksudnya biar diri gitu. Koreknya biar terbang, seakan-akan terbang. Seakan-akan terbang. Terus saya ilangin di Photoshop. Penahannya itu apa? Korek juga, saya potong kecil lagi. Saya kira-kira aja di tangan pemain softball ya, biar searah gitu. Biar pas kayak bola beneran. Jadi dia si korek satu lagi menyangga di sini gitu? Iya, penyangga. Terus nanti dihapus? Dihapus. Apa foto lagi tanpa ini? Enggak, saya cuma dihapus aja pakai stem. Nah, terus ini kayak ada efek ini nih. Dari koreknya itu kayak ada bayangan soalnya dia ada movement dari kanan ke kiri gitu. Betul lah. Itu saya edit lagi di Photoshop. Oke. Nah, itu bisa tuh. Itu ternyata caranya. Ternyata susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang. Yang susah tuh apa? Idenya yang susah. Muncul idenya. Nah, ini kayak apa sih daratan? Itu di mana sih? Itu di depan rumah, semen biasa gitu. Oh, semen biasa. Iya, betul. Tapi ini kayak rasanya kayak indoor ya, karena di dalam ini kayak gelap gitu. Keren sekali. Kita lanjut foto kedua. Nah, ini menurut saya idenya luar biasa ya. Maksudnya satu action figure-nya adalah rockstar gitu ya, main gitar. Kemudian ini interpretasi saya dulu Mas ya, nanti kadang-kadang saya suka so tahu soalnya. Nah, terus sebelah kanan kirinya ada earphone. Nah, itu masih berhubungan dengan musik. Terus belakangnya itu kayak ada city lights gitu atau ada cahaya-cahaya yang bokeh gitu. Jadi kalau misalkan di konser biasanya itu, kalau di konser itu biasanya ada lighting panggung ya. Iya, dari belakang itu kelihatan. Nah, itu menurut saya kayak keren banget gitu. Nah, menurut Mas itu kayak gimana sih? Iya, betul, sama. Saya figur gitarnya saya taruh. Kalau Tanaka Tatsuya kan pembanding gitu, biar kelihatan kecil. Saya mikir di pembandingnya apa ya? Ya udah, earphone aja saya taruh di sini. Earphone itu hubungannya kaitannya apa? Sama figur ini apa? Jadi soundnya. Soalnya speakernya lah. Soalnya speakernya betul, salonnya. Nah, terus ininya di belakangnya si lampu-lampu ini? Si lampu ini lampu beneran ya, kita pakai lampu Natal mungkin. Kayak lampu Natal gitu ya. Lampu Natal ditaruh agak ke belakang. Kita pakai bukan agak lebar, sekitar mungkin 2.8 apa 2.2 gitu. Terus berbantuan lampu LED. Ini saya indoor agar gelap sama sekali malah. Gelap sama sekali. Jadi si lampu Natal ini bener-bener terang gitu kalau di tempat gelap. Kelihatan kalau di kamera gitu kan. Saya arahin lampu LED-nya tepat di figurnya. Posisi si lampunya sejajar dengan
Dari atas. Dari atas. Oke. Nah, itu juga salah satu tips tuh ya, supaya si action figure ini tampak lebih natural, si lighting nggak keras gitu ya, nggak kasar gitu, dia harus agak tilt ke atas gitu. Oke, keren banget ya. Sekarang kita foto ketiga. Iya. Nah, ini kalau ini menurut saya ada unsur komedinya ya. Ini interpretasi saya lagi ya. Dengan sok taunya, saya menganggap ini adalah action figure yang ada 4 itu kayak anti radiasi. Dia menghindari radiasi. Padahal radiasinya adalah dari semua bawang. Biasanya orang kalau ketemu bawang nangis. Nah, ini karena action figure itu kecil-kecil, dia ketemu bawang raksasa, dia tidak mau. Bayangin kalau kita manusia aja karena bawang nangis gitu ya. Gimana kalau manusia kerdil ini gitu kan. Miniatur. Nah, gimana Mas? Ya, sama tadi saya ada bawang, kupas aja. Kalau ini sih saya mikirnya bawang dicocokin figur miniatur apa ya? Pas nih sama yang ini nih, Asmart namanya. Asmart itu kayak gitu. Ya udah saya taruh jadi kayak gitu. Jadi ide itu tidak selalu muncul dari mainannya dulu, tapi bisa dari barang yang sekitar kita. Jadi misalnya kayak ngeliat bawang gitu ya, terus wah ini kayaknya cocok nih gitu. Kenapa waktu itu milihnya bawang Mas? Karena adanya itu. Adanya itu ya? Lagi kosong. Kasihan makan apa Mas ya? Nah oke nih, ini sekarang keempat kayaknya nih ya. Rasanya bule banget Mas, kalau saya ngeliatnya ya. Ini kayak, padahal ini ember ya? Ember ya? Ember. Oh. Begitu, nah, pokoknya keren dah. Saya nggak tahu rasanya, pokoknya rasanya dingin aja gitu. Iya, betul. Gimana prosesnya? Prosesnya sih biasa ya. Saya speednya agak tinggi, agak cepat supaya kita dapat freeze air jatuhnya itu loh. Oke, yang ke bawah itu. Iya betul. Mungkin di atas 200 atau berapa lupa saya. Ini di kamar mandi. Di kamar mandi. Oke. Ini pakai lightingnya? Saya tambah flash. Tambah flash. Oke. Karena kalau kita pakai speed cepat kan otomatis agak gelap ya jadinya ya. Betul. Saya nggak mau ISO-nya juga naik, jadi saya tambah flash aja. Saya bonceng ke atas. Nah ini gimana caranya menjaga supaya si mainan ini tidak jatuh? Ini kan karena saya nggak jagain sama sekali, wanti aja nih supaya nggak jatuh gitu, nggak jatuh gitu. Oh gitu. Ada berapa kali percobaan? Sekali doang? beberapa kali. Untungnya nggak jatuh semua. Untungnya nggak jatuh. Oke. Star Wars. Ini Star Wars kan, Stormtroopers kan. Ini ada 2 mainan. Ada 2 mainan betul. Oke, ini ukurannya yang ini. Yang ini ya, 1/12, 1/12. Oke, 12 satu lagi belakangnya? Belakangnya yang ini. Oke. Nah ini gimana nih Mas? Ini kok bisa menciptakan api-api gini, terus ini kayak batunya nih batu apa? Kalau batu saya pakai batu-batu aquascape ya. Aquascape Saya pakai batu-batu itu. Itu apa tuh? Kayak buat di akuarium gitu? Iya, kayak di akuarium, buat akuarium gitu. Saya pakai itu, terus untuk api-apinya itu saya api. Oh, kembang api biasa kayak kembang api biasa, gitu ya? main anak-anak gitu. Oke. Iya. Saya buat terkesan lagi dikejar-kejar sama yang satunya. Dia lagi ngumpet gitu lagi ya? Ngumpet ceritanya, lagi perang. Terus ada yang nembak-nembak. Iya. Wah, seru banget nih. Ini saya aja jadi banyak tanya nih. Iya. Gimana Camp Talkers di rumah pasti banyak tanya lagi nih. Nanti abis ini kita akan membahas soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Camp Talkers. Iya. Tapi setelah yang satu ini, ada beberapa toys fotografer dia jualan foto gitu di Shutterstock. Nah, tadi orang kita Indonesia sempat membahas tuh gimana cara dapat duit dari toys fotografi, jualan di Shutterstock tadi. Betul lah. Itu Camp Talkers masih di acara Camp Talk, acara fotografi paling keren dan kesukaan kita semua. Ini banyak sekali loh yang nonton loh. Iya, ini makanya nih karena banyak yang nonton pasti banyak yang nanya. Makanya kita masuk ke segmen Camp Talk Mel. Ting 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 ting. Nih seru banget kalau banyak yang nanya nih. Karena kalau saya sih orangnya haus perhatian, jadi seneng gue ada yang nanya. Pertanyaan pertama dari @lala56. Oke. Hola Camp Talk, mau nanya masnya, ikut komunitas tidak? Kalau iya, aku mau gabung. Caranya gimana ya? Nah, tadi kan Mas sempat ngomong tuh ada komunitas di Facebook. Boleh ceritain? Kalau komunitas sendiri saya aktif sekarang di komunitas Kamera Indonesia Jakarta. Kamera Indonesia Jakarta. Ya, Kamera Indonesia Jakarta. IG-nya Kamera Indonesia Jakarta. Kamera Indonesia Jakarta. Ya. Kalau itu tidak terpatok sama toys aja. Iya, nggak terpatok sama toys, nggak terpatok sama kamera, gear dan lain-lain. Umum lah ya. Umum. Oke. Terus kalau mau gabung di situ langsung DM aja Instagramnya tadi Kamera Indonesia Jakarta. Oh gitu. Nah itu tuh karena pasti ada manfaatnya kan? Iya betul. Saya juga banyak belajar di situ. Oke. Teknik-teknik fotografi gimana dan lain sebagainya gitu.
Oke, berikutnya dari @sinona_18. Hai Kak Arlan, hai juga. Aku kebetulan suka foto, cuma belum punya kamera. Ada sarankah kalau foto mainannya menggunakan smartphone? Nah, kebetulan tadi Mas Hargo sudah membahas bahwa foto mainan pakai handphone bisa. Apalagi sekarang smartphone tuh udah canggih-canggih ya. Iya. Megapiksel udah tinggi, jadi kalau misalnya dicetak agak besar masih bisa gitu ya. Nah, terus udah gitu caranya gimana? Mas Hargo bisa jelasin? Ya, kalau untuk teknik fotografer sendiri, kalau untuk foto toys itu kita angle-nya agak sedikit ke bawah atau low level ya. Low level. Biar terkesan figurnya ini agak tinggi gitu, kayak real scale. Kalau kita dari atas gini kan nggak kelihatan, nanti hasilnya bakal kelihatan di fotonya, nggak kelihatan real scale gitu. Kalau kita ambil fotonya setara dengan mainannya, itu bakal kelihatan real scale ya, kayak asli gitu. Oke. Itu tekniknya sih sebenarnya kok. Terus udah gitu kadang-kadang teman-teman camtokers di rumah tuh suka pengen, wah fotonya bokeh gitu. Nah pakai handphone bisa nggak sih? Sebenarnya bisa. Gue pernah nyobain, tapi kita jaraknya harus lebih dekat ke si mainannya. Jadi misalkan ini mainannya, terus udah gitu kamera foto kita kan kita di sini, jangan terlalu jauh sehingga si backgroundnya terlihat lebih blur. Tapi cari backgroundnya yang sedikit jauh gitu. Jadi lebih jauh daripada backgroundnya ada tembok sini kalau mau ada efek bokehnya itu gitu. Jadi salah satu tipsnya begitu. Itu pakai kamera biasa pun bisa kayak gitu. Bisa ya. Standar kayak gitu. Pakai kamera biasa, pakai lensa kit pun bisa gitu ya. Oke. Pertanyaan ketiga. Mas ini copot tangannya piye iki? Ya, nanti ya. Gak apa-apa emang kayak gitu. Udah deg-degan aja. Dari Bella_Meleo. Oke. Kak, kebetulan aku koleksi boneka-boneka teddy bear yang besar. Oh, yang bisa dipeluk-peluk gitu kali ya. Ada sarankah kalau aku jadikan toys fotografi? Nah, bisa nggak sih itu kalau boneka-boneka? Sebenarnya bisa sih. Nanti tinggal ngesutnya aja gimana kita. Oke. Kreativitasnya juga harus Kreativitas gimana. yang itu beda lagi ya. Beda lagi. Gitu berarti apalagi scale-nya kalau teddy bear yang besar ini mungkin yang itu Setengah manusia kali ya. setengah manusia atau kayak anak kecil bisa dipeluk sama anak kecil gitu ya. Oke, bisa-bisa aja. Tinggal aja. kita mikirin kreativitasnya mau Seperti apa gitu. Betul. Oke, dari Semi 10 atau @semi1010. Kak, susah nggak sih mainan yang kecil-kecil begitu? Nah, maksudnya mungkin fotonya lebih susah ketimbang yang skala lebih besar. Sebenarnya sih nggak terlalu susah ya, asal kita tahu tekniknya aja gitu. Kalau saya pikir malah lebih menarik ya, karena kita lebih banyak bisa menggunakan hal-hal sekitar kita lebih variatif. Jadi misalnya mau pakai tadi aku korek api, pakai korek kuping, pakai jemuran gitu, macam-macam deh. Gitu. Jadi susah sih relatif ya, yang penting kreativitas lagi balik. Yang kelima dari Pine 23. Pernah nggak sih lagi foto terus ada anak kecil minta mainannya? Misalnya nih kita nih di fotonya terus kayak gitu, iya aku mau main ini gitu. Kan biasanya itu kalau anak saya itu suka gitu loh, lagi nggak dipakai didiemin mainannya, begitu kita pinjam dia langsung mau. Nah itu pernah nggak sih? Itu pernah lagi kumpul, tahu-tahu ada anak kecil lah yang megang. Ini lucu, tek, patah. Oke, kayak saya tadi. Kalau ini masih bisa disambung ya. Kalau miniatur yang tadi kecil-kecil statis. Kalau patah ya udah. Itu tuh kendalanya. Kendalanya di situ emang. Oke, wah terima kasih banyak nih buat Camp Talkers untuk pertanyaannya yang sangat seru banget nih. Masih banyak pertanyaan tapi kita sortir karena durasi juga. Nah, Mas, ada nggak tips nih buat teman-teman Camp Talkers yang baru mau memulai toys fotografi? Tipsnya jangan malu ya, langsung aja asal punya mainan, apalagi kalau kolektor kan dipajang doang. Apaan sih mainan dipajang doang? Betul. Ya mendingan kita foto. Iya. Jadi mulai dari kolektor kita foto deh. Iya. Gitu. Dipajangnya di rumah aja tadi di Instagram, di sosial media gitu. Iya. Oke, jadi mulai aja. Tapi kalau nggak punya mainan, pinjam. Kita bisa minjem. Gitu. Jadi tidak ada untuk menjadi toys photographer. Betul. Mas, harapannya apa nih Mas? Sekarang kan kayaknya saya udah ngeliat foto-fotonya makin keren segala macam. Harapan ke depannya apa sih? Harapannya supaya bisa dilihat orang luar aja sih. Kalau kita di Indonesia itu sebenarnya banyak toys fotografer ya. Oke. Toys fotografer. Orang
kita udah mulai expand gitu, misalkan ada beberapa toys photographer dia jualan foto gitu di Shutterstock. Nah, tadi orang tuh kita Indonesia sempat loh. membahas tuh gimana Iya. cara duit dari toys fotografi, jualan di Shutterstock tadi. Betul lah, itu orang Indonesia ada loh beberapa, Ada iya jual di Shutterstock. Bisa dipakai buat apa sih? Dipakai buat kayak ruang tamu hotel gitu biasa. Oh gitu. Ruang kantor gitu. Iya iya iya. Oke, jadi harapannya adalah Indonesia fotografer toysnya itu lebih dilihat karena memang banyak yang bagus-bagus ya. Karena banyak yang bagus-bagus Gitu. gitu. Wah seru banget Mas. Thank you banget ya. Ya. Udah nggak kerasa ya kita udah sejam loh Iya. ini. Gila kok ngobrol kalau sore emang begini nih. Jadi teman-teman Camp Talkers kalau mau nanya-nanya jangan lupa follow Instagramnya Mas Hargo. Apa Mas Instagramnya? Instagramnya Andanu Hargo. Andanu Hargo. Iya, @Andanu Hargo. Andanu Hargo. Iya. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa tidak di DM atau Bisa. komen aja. Betul. Nanti dibalas ya. Balas. Tapi jangan minta oke mau maluin loh kayak anak millennials banget. Nah, terus udah gitu jangan lupa follow sosial media kita, Camp Talk tentunya. Terus udah gitu kalau mau nanya-nanya kayak teman-teman Camp Talkers tadi kirim aja ke sini, oke? Nah, kita akan balik lagi di episode berikutnya dengan topik yang gak kalah lebih seru, dengan sumber yang gak kalah lebih seru. Sampai jumpa lagi Camp Talkers. Bye.